Awal Maret lalu, kita dikejutkan dengan tragedi tewasnya dua perempuan pendaki gunung, Lili Pugiono dan Elsa Laksono, saat sedang mendaki puncak Karstens Piramid Pegunungan Jaya, Papua Tengah. Mereka diduga kuat meninggal akibat mengalami hipotermia. 33 tahun lalu, tepatnya pada pertengahan Maret 1992, tragedi yang mirip pernah terjadi. Tapi lokasinya bukan di Karstens, melainkan di Gunung Aconcagua yang terletak di perbatasan Chile, Argentina. Korbannya, dua pendaki anggota Mapala Universitas Indonesia, Didik Syamsu dan Norman Edwin. Apa yang terjadi saat itu? Dan inilah Putar Balik. Gunung Aconcagua, Chile, pertengahan Februari 1992. 5 pendaki gunung, anggota mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau Mapala UI, berhadapan dengan maut. Kisah mereka ditulis Tempo dalam serial artikel yang terbit pada April 1992. Salah satunya berjudul Musibah Maut di Gunung Setan. 5 pendaki gunung asal Indonesia itu adalah Didik Syamsu, 30 tahun, Norman Edwin, 37 tahun, Rudi Nur Cahyo, 24 tahun, Muhammad Fayez, 23 tahun, dan Dian Hapsari, 24 tahun, yang jadi satu-satunya perempuan di tim itu. Waktu itu, kelima pendaki tersebut sedang melakukan ekspedisi Puncak 7 Benua Universitas Indonesia. Dalam tim tersebut, sebagai pendaki paling senior, Norman yang juga wartawan Kompas ditunjuk menjadi ketua tim. Sementara Didik, wartawan majalah Jakarta-Jakarta, menjadi wakilnya. Sebelum mencoba menaklukkan Gunung Aconcagua, tim Mapala UI sudah berhasil mengibarkan bendera di 4 dari 7 puncak gunung tertinggi dunia, yakni Puncak Karstens Pyramid di Irian Jaya, Puncak McKinley di Alaska, Amerika Serikat, Kilimanjaro di Tanzania, dan Elbrus di Rusia. Aconcagua adalah target mereka sebelum mencapai Puncak Vinson Massif di Kutub Selatan dan Puncak Everest di Himalaya. Untuk mendaki Aconcagua, tim menyiapkan dana sebesar 40 juta rupiah, dan 25 juta diantaranya meminjam dari Rektorat Universitas Indonesia. Rombongan tiba di Santiago, Chile pada 7 Februari 1992. Barulah pada 12 Februari mereka berangkat ke Puente del Inca, sebuah desa kecil di kaki Aconcagua. Di sana mereka menginap semalam, dan besoknya melanjutkan perjalanan ke Punta de Facas, sebuah desa di ketinggian 2.200 meter. Target mereka adalah Puncak Aconcagua yang berada di ketinggian 6.959 meter. Dalam bahasa lokal, Aconcagua disebut Aymara Concagua, yang artinya gunung bersalju. Aconcagua adalah gunung tertinggi di benua Amerika. Kondisi alam gunung ini sering tak bersahabat. Badai salju bisa muncul berhari-hari, dan suhu udara bisa anjlok hingga minus 40 derajat Celcius. Gunung ini bahkan punya julukan lain, yakni Mountain of Death atau Gunung Kematian, karena tingginya tingkat kematian pendaki gunung di sana. Sampai 1986 saja, setidaknya ada 79 pendaki yang tewas di Aconcagua. Saking beratnya medan di sana, tingkat kesuksesan pendaki mencapai puncaknya hanya sekitar 30%. Alias dari 10 pendaki, hanya 3 yang bisa berhasil mencapai puncak. Meski begitu, banyak pendaki gunung yang bercita-cita menaklukkannya, termasuk 5 pendaki Mapala UI. Di Punta de Facas, tim ekspedisi Mapala UI menyewa 2 ekor keledai untuk mengangkut perbekalan. Lalu, tim berangkat ke Plaza Argentina, sebuah dataran karang bersalju di ketinggian 4.200 meter. Di sana, mereka berencana membuat base camp. Rute perjalanan mereka melewati sungai Rio de Facas yang berkelok-kelok. Nah, dalam perjalanan saat melintasi sungai itu, ada satu kejadian. Dian, sang pendaki perempuan satu-satunya, terjatuh dan terseret arus sungai. Untungnya, sarjana sastra Jerman UI yang baru lulus itu tertambat batu karang setelah terseret sekitar 100 meter. Setelah 3 hari perjalanan, tim sampai di Plaza Argentina dan bertemu dengan 2 ekor keledai pembawa perbekalan. Lalu mereka istirahat semalam, dan baru pada esok harinya,
Minggu 16 Februari 1992, mereka mulai mendaki Aconcagua. Jalur Plaza Argentina bukanlah jalur tersulit. Mereka memakai teknik pendakian Himalayan Style, yakni membagi rute dari 3 tahapan. Tahap pertama, di ketinggian 4.850 meter, mereka membuat camp 1, tujuannya untuk gudang makanan. Setelah itu, sebagian anggota membuat camp 2 pada ketinggian 5.900 meter, dan menyusul kemudian pembuatan camp 3 di ketinggian 6.400 meter. Semua proses itu berjalan mulus, dan pada Senin 24 Februari, tim beristirahat sehari di camp 3. Tim memutuskan pendakian akan dilanjutkan pada esok harinya. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Selasa pagi, 25 Februari, Norman dan Didik membuat jalan rintisan. Keduanya mampu mencapai Plaza Independencia yang berada di ketinggian 6.500 meter. Dari sini, perjalanan untuk mencapai puncak hanya sekitar 2 jam. Tapi tiba-tiba cuaca memburuk. Norman dan Didik kembali buru-buru ke camp. Sambil menunggu cuaca membaik, tim memutuskan menambah perbekalan yang berada di camp 2. Tim memutuskan untuk mengutus Didik dan Fayez, meski mereka berdua berisiko kehilangan kesempatan mencapai puncak. Karena tim juga membuat keputusan kalau cuaca membaik, tim yang tinggal di camp 3 akan melanjutkan perjalanan ke puncak. Didik dan Fayez selalu menuruni dataran salju dengan kemiringan 45 derajat untuk mencapai camp 2. Mereka menggunakan teknik traversing atau melipir. Dalam perjalanan ini, ada kejadian lain. Fayez terperosok ke salju yang lembek. Fayez bercerita, "Kaki kanan saya persis di bibir jurang. Untung tubuh saya tertahan. Kalau tidak, saya jatuh ke jurang sedalam 4.000 meter." Gara-gara terjatuh, tangan dan kaki kanan Fayez terkilir. Didik pun buru-buru membantu. Ia membuat lubang tangga dengan kapak es dan memapa Fayez. Tapi Fayez kepayahan. Didik lalu meminta Fayez berlindung di dekat karang. Didik lalu kembali ke camp 3 untuk meminta bantuan. Perjalanan itu sebenarnya berhasil. Norman dan Rudy kemudian menyusul Fayez. Tapi sebelum berangkat, Norman berpesan, "Kalau kami tak kembali, langsung turun cari bantuan." Di camp 3, Didik dan Dian yang menunggu lama memutuskan turun menuju Puente del Inca melalui jalur normal. Di sana, rupanya sudah ada Norman, Didik, dan Fayez. Di desa itu, tim mendapati kabar menyedihkan. Jari tangan Rudy dan Norman terkena frostbite atau radang beku. Menurut Fayez, kondisi jari mereka cukup parah, sampai menghitam. 5 anggota tim Mapala UI lalu memutuskan kembali ke Santiago. Di ibu kota Chile itulah, pada 5 Maret 1992, 5 jari Rudy diamputasi, sementara Norman harus kehilangan 1 jarinya. Adapun Fayez, yang tadinya dikira hanya terkilir, ternyata kakinya patah, dan dia harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Meski sudah kehilangan 1 jari, rupanya Norman tetap bersemangat. Menurut Dian, waktu itu Norman berkata, "Kehilangan 1 ruas jari tengah tak ada artinya dibanding nyawa yang terselamatkan." Setelah mereka semua pulih, tim sempat dijamu Duta Besar Indonesia untuk Chile, Soekarno Harjosudarno. Kemudian, tim membuat keputusan baru. Rudy menjalani perawatan di Santiago sampai pulih. Dia dan Fayez pulang ke Jakarta, sementara Norman dan Didik yang masih penasaran mencapai puncak Aconcagua memutuskan kembali mendaki. Apalagi di akhir Maret itu, musim pendakian akan ditutup. Norman dan Didik akhirnya melanjutkan pendakian. Pada Rabu 11 Maret, mereka sudah kembali ke Puente del Inca. Di sana mereka mendapatkan izin dari ranger setempat. Tapi setelah itu, kabar keduanya tak diketahui. Sampai kehebohan muncul 10 hari kemudian. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Tempo, pada Kamis 21 Maret 1992, pemilik keledai sewaan yang disewa Norman dan Didik melapor ke pos patroli ranger di Puente del Inca. Seharusnya pada 18-20 Maret, Norman dan Didik sudah kembali ke pondok, tapi mereka tak juga muncul. Ranger lalu melapor ke kantor Kedutaan Besar Indonesia di Santiago. Ranger Aconcagua yakin Norman dan Didik mengalami musibah.
Apalagi, Ranger juga mendapat laporan dari tim pendaki Inggris yang mengaku bertemu 2 pendaki asal Indonesia. Dalam laporan itu, Norman dikabarkan mengalami sakit pada tangannya, sementara Didik mengalami sakit pada matanya. Besar kemungkinan, Didik mengalami snowblind atau buta temporer akibat bias matahari yang mengenai mata tanpa terlindungi kacamata gelap. Senin 23 Maret, operasi pencarian pun dimulai. Tim SAR menyusuri rute normal. Dalam pencarian itu, tim SAR mendapat informasi dari tim pendaki asal Prancis bahwa di ketinggian 6.400 meter ditemukan sesosok jenazah yang ternyata adalah Didik. Tapi di mana Norman? Tim Prancis hanya melapor ada jejak pendaki lain yang mengarah ke Plaza Argentina. Tapi waktu itu operasi terkendala cuaca buruk. Kedutaan Besar Indonesia pun ikut operasi pencarian. Rudy yang sudah sembuh pun dikirim kembali ke Puente del Inca bersama 2 petugas KBRI untuk mengurus evakuasi jenazah. Rupanya, proses evakuasi pun sulit dilakukan. Anggota Mapala UI Tantio Bangun yang mengawal proses pencarian dan evakuasi Norman dan Didik dari tanah air bercerita. Belakangan, menurut laporan tim SAR, jenazah Norman ditemukan tertelungkup pada kemiringan 40 derajat di jalur pendakian. Posisinya hanya sekitar 200 meter di atas jenazah Didik. Posisi jenazah Norman saat ditemukan sedang memegang kapak es di tangan kanannya dan tangan kiri memegang kepalanya. Sedangkan Didik meninggal di sebuah bilik tanpa atap di atas sleeping bag-nya. Tangan kanannya memegang goggles atau kacamata salju dan tangan kiri di atas kepala. Posisinya seperti orang leyeh-leyeh, kata Tantio. Tampaknya baik Norman maupun Didik tak sadar ada bahaya. Ada juga teori mereka terserang hipoksia, keadaan di mana oksigen menipis, fisik terasa melemah, dan mata seakan mengantuk. Lalu, saat mereka tertidur itulah, bisa jadi terjadi badai salju dan suhu anjlok hingga minus 70 derajat Celcius. Setelah lebih dari 10 hari proses pencarian dan evakuasi, jenazah Norman diturunkan selama 1 hari dengan memakai tali. Baru menyusul jenazah Didik pada keesokan harinya. Keduanya dibawa turun ke Plaza del Mulas di ketinggian 4.200 meter pada Selasa 14 April. Keesokan harinya jenazah kedua sahabat ini dibawa ke Mendoza di Argentina untuk diotopsi, dibalsem, dan dipetikan. Proses ini agak lama karena kedua jenazah membeku. Setelah itu, kedua jenazah dibawa ke Santiago, Chile untuk diterbangkan ke Los Angeles, Amerika Serikat. Dari Los Angeles, pada Minggu malam, jenazah dibawa dengan Garuda Indonesia penerbangan 801 ke Jakarta. Setibanya di tanah air, jenazah Norman dan Didik disolatkan di Masjid Arif Rahman Hakim, Universitas Indonesia. Kemudian, Didik dikebumikan di Cilandak, sedangkan Norman dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Norman tampaknya memang begitu mencintai gunung. Sebelum berangkat ke Aconcagua, ia sempat menulis buku berjudul Mendaki Gunung. Di buku itu, ia mengutip ucapan pendaki gunung asal Inggris George Mallory yang menghilang di puncak Everest soal mengapa dia mendaki gunung. Because it's there, karena gunung ada di sana, kata dia. Soal kecelakaan pun, di buku itu Norman menulis, bukankah di jalan raya juga banyak orang yang mati ditabrak mobil